Ku hampiri tahtamu, oh Yesus Rajaku, bukan karena kebutuhanku, tapi karena hatimu. Ku percaya mujizatmu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlukan kekuatanmu menopang hidupku. Ku percaya berkat-Mu melimpah, takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya akan indah pada waktunya. Ku percaya mujizat-Mu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlukan kekuatan-Mu menopang hidupku. Ku percaya berkat-Mu melimpah, takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya akan indah pada waktunya. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya akan menjadi indah pada waktunya. Amin. Beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita semuanya. Shalom. Wow, luar biasa. Senang kembali bisa melayani saudara di tempat ini. Saya langsung saja ke firman Tuhan karena waktu ya. Saudara, saya ingin mengajarkan tentang beautiful exchange atau pertukaran yang indah. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah mati buat kita. Tuhan Yesus sudah menebus kita. Dia ada di kayu salib menanggung setiap dosa kita. Saudara, itu adalah satu pertukaran yang indah. Artinya apa? Yang seharusnya kita ada di situ diganti oleh Tuhan. Seharusnya kita binasa, tetapi Tuhan mengambil alih semua dosa kita, Dia menebus kita, dan bukan kita yang binasa, tetapi kita malah peroleh hidup yang kekal. Dia yang tidak berdosa mengambil dosa dari kita. Dan itu satu ganti, satu pertukaran yang luar biasa, satu rencana yang luar biasa, yang harusnya hari-hari ini kita fokus ke situ, kita fokus kembali kepada iman dasar kita. Sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, Tuhan sudah melakukan yang terbesar. Kalau yang terbesar Dia sudah lakukan, maka kita sudah dijamin di dalam kekekalan. Masalahnya, kita sekarang melihat hanya sebagai
sebagian yang sangat kecil, cuplikan dalam kehidupan yang diberi nama COVID-19, yang diberi nama pandemik, yang diberi nama kehilangan pekerjaan, yang diberi nama sakit penyakit, yang diberi nama omsetnya turun dan seterusnya, itu hanya secuplik, sebagian kecil di dalam event kehidupan kita, yang mana tidak seharusnya sebagian kecil itu kita berikan perhatian yang sangat besar. Banyak orang Kristen, banyak orang percaya menjadi khawatir, menjadi takut, menjadi kecewa karena mereka berikan perhatian yang begitu besar kepada bagian yang sangat kecil. Dan kita melupakan bagian yang terbesar yang Tuhan sudah berikan buat kita, yang Dia sudah lakukan buat kita. Kita lupakan fokus kita yang sebenarnya. 3 pilar dari gereja ini sangat bagus. Salah satunya Jesus is the center. Tuhan Yesus adalah fokusnya. Kalau Tuhan Yesus adalah fokusnya, berarti dunia bukan fokus kita. Saya nggak berkata kalau saudara bekerja, saudara hidup di dunia nggak perlu fokus. Itu juga salah. Saudara tetap fokus. Tetapi fokus yang saya maksudkan adalah bukan segala-galanya, segala kekuatan, semua perhatian, semua hati kau fokuskan kepada dunia. Itu yang salah. Itu yang membuat kita menjadi khawatir, menjadi marah, menjadi takut. Lihat apa yang dilakukan oleh pandemik hari-hari ini. Semua yang kita banggakan, selama ini yang kita kejar, yang kita kumpulkan, yang kita andalkan, yang pernah kita saksikan, rusak, hilang, diizinkan untuk diambil. COVID ini sudah menghancurkan apa yang selama ini kita banggakan dan kita andalkan. Mungkin nggak semua, tetapi sebagian besar. Di Jakarta mal-mal semua sepi. Di mal di bawah rumah saya itu ada mal, kita tinggal di atasnya mal. Itu kayak gudang kosong, cuman ada lampu, AC dan beberapa toko buka, nggak ada pengunjung. Dan diprediksi nanti kalau kembali ke keadaan normal, kurang lebih 50% daripada restoran itu akan tutup secara permanen. Berapa banyak orang kehilangan pekerjaan, kehilangan bisnisnya. Itu faktanya. Saya tahu. Tapi mari kita berpikir sejenak, apa yang paling berharga bagi kita hari ini? Apa yang paling berharga dari kita itu bisa diukur dengan cara apa yang paling sering kita pikirkan dan yang paling sering kita perkatakan, yang sering kita bicarakan. Kalau yang tiap hari kita bicarakan tentang uang, tentang bisnis, bahkan tentang pelayanan, bahkan tentang gereja, maka itu yang paling penting. Dan sayangnya semuanya itu bisa diambil, bisa diguncangkan. Tapi yang kalau yang kita bicarakan, kalau yang kita banggakan, yang kita pikirkan adalah Yesus. Saya mau beritahu kabar baik, Yesus nggak bisa diguncangkan, Yesus tidak bisa diambil, Yesus tidak bisa dibatalkan. Maka kalau harapmu kepada dunia, engkau akan naik turun. Tapi kalau harapmu kepada Yesus, engkau tidak akan terguncangkan. Tuhan Yesus katakan dalam Matius 6 ayat yang ke-25. Itu sebabnya aku berkata kepadamu, jangan khawatir mengenai hidupmu. Gimana Tuhan aku nggak khawatir? Coba perhatikan seterusnya dulu. Apa yang akan kamu makan atau minum atau mengenai tubuhmu, apa yang akan kamu pakai, bukankah hidup itu lebih utama dari makanan dan tubuh lebih penting dari pakaian? Pakaian sementara, makanan sementara, tapi hidupmu itu kekal. Hidup kita yang bagaimana? Hidup kita yang bukan kita lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam kita. Dia sudah tebus, dia sudah gantikan dengan satu pergantian yang begitu indah, rencana yang begitu sempurna. Maka Tuhan Yesus bilang, kalau kamu ngerti ini, seharusnya kamu gak khawatir. Kamu khawatir karena fokusmu kepada sesuatu yang bisa hilang. Sesuatu yang bisa diambil. Sesuatu yang bisa dipecat. Yang bisa ditipu. Yang bisa rugi. Yang bisa sakit. Segala sesuatu yang ada di dunia ini, kalau fokusmu di situ, gak heran kamu khawatir. Tapi kalau kamu fokus kepada aku, kamu gak perlu khawatir. Kan aku dan kerajaanku tidak terguncangkan.
Ayat 25 ini dibilang jangan khawatir, ada latar belakangnya. Latar belakang di ayat sebelumnya, kalau saudara baca di ayat yang ke-19, janganlah, Tuhan katakan, tadi dia di ayat 25 dibilang jangan khawatir. Kalau kita tarik mundur ke ayat 19, apa alasan Tuhan bilang jangan khawatir ini? Jangan kamu menimbun bagimu harta di bumi. Karena di bumi ngengat dan karat bisa merusaknya. Dan pencuri membobol dan mencurinya. Ini maksud Tuhan, kamu akan khawatir kalau kamu ngumpulin harta di bumi. Di mana ya aku simpan supaya aman? Di mana aku investasikan ya supaya hidupku aman, anak-anakku semua terjamin dan aman? Boleh saudara berpikir seperti itu, bahkan bagus. Anak-anak Tuhan akan diberikan hikmat untuk bisnis, untuk investasi dan seterusnya. Tapi bukan berarti semua perhatian kita sebagian besar ke sana. Engkau nggak akan bisa tidur karena nggak ada bank yang paling aman di dunia ini. Nggak ada bisnis yang paling aman, nggak ada investasi yang paling aman. Nggak ada strategi yang paling aman karena semuanya berubah. Buktinya hari ini banyak sekali orang yang tidak pernah anticipate, yang tidak pernah mengantisipasi bakal terjadi kejadian seperti hari ini. Benar nggak? Saudara, ayat 20 katakan, tapi kumpulkan bagimu harta di surga. Karena di surga baik ngengat maupun karat tidak dapat merusaknya. Ngengat, pencuri, karat gak bisa ngerusak penyembahanmu. Gak bisa ngerusak hubunganmu. Gak bisa merusak imanmu. Yang dia bisa rusak adalah apa yang kita miliki di bumi. Itu yang bisa dirusak. Tuhan bilang, di mana hartamu berada, ayat 21, di situ hatimu berada. Kenapa kita galau? Kenapa kita khawatir? Cari aja hatimu di mana. Yang pasti kalau hatimu ada di Yesus, engkau nggak mungkin khawatir. Bukan cuma hanya bisnismen, termasuk pelayan-pelayan Tuhan juga. Pertama kali saya lihat Hagia Market di Malang diadakan. Wah, saya salut. Saya langsung message mereka, saya langsung bahkan reposting di IG saya. Karena saya salut. Ini yang seharusnya dilakukan oleh gereja, ini yang seharusnya dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan. Bahwa bukan hanya mengajar, bukan hanya berkhotbah, tetapi juga bisa menunjukkan bahwa kita juga bisa bertindak, melakukan sesuatu. Menghasilkan buah. Dan itu bagus. Tuhan bilang begini, karena di mana hartamu, di situ hatimu berada. Kadang hamba Tuhan juga begitu. Di mana pelayananmu, di situ hatimu berada. Kalau pelayanannya setahun di cancel semua, stres loh. Saya punya teman-teman yang jadwal khotbahnya luar biasa. Yang saya tadinya sangat amazed dengan mereka. Saya bilang, kok kuat ya kamu khotbah segitu banyak jadwalnya. Apa nggak kering, apa nggak kosong. Kalau aku sih nggak bisa, tenaga mungkin bisa. Tetapi spirit aku nggak mampu, karena aku juga butuh diisi. Saya selalu katakan begitu. Karena untuk berkhotbah, saya butuh soul-nya, saya butuh spiritnya gitu loh. Nggak cuma perform, ngajar begitu aja. Itu gampang. Wah, mereka semua jor-joran istilahnya. 1 tahun tuh bisa 300 jadwal khotbah. Hampir setiap hari mereka bisa berkhotbah. Begitu COVID datang, boom. Habis semuanya. Cuman khotbah Zoom meeting dan seterusnya. Stres, banyak stres. Buat saya ini bukan yang pertama. 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu kalau nggak salah, saya pernah melayani di satu gereja besar. Saudara, karena satu dan lain hal, ada politik, nggak suka, saya disingkirkan oleh salah satu yang merasa insecure, akhirnya saya di blacklist. Seluruh jadwal khotbah saya di gereja itu kan ada di seluruh Indonesia, gereja terbesar. Jadi saya pikir saya nggak usah melayani gereja lain, melayani gereja mereka aja. Toh dedikasi saya ada di situ, saya adalah melayani di situ. Jadi semua jadwal saya full di satu gereja. Di cancel 1 tahun saudara, saya pernah alami. Jadi waktu menghadapi COVID-19, saya nggak kaget. Saya nggak kaget. Tuhan kasih kami bisnis baru, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan pekerjaan yang baik buat istri saya. Di mana hartamu, di situ hatimu. Makin kau khawatir, makin kau nggak dapat. Makin kau kejar, makin jauh. Makin kau berserah sama Tuhan, Tuhan makin sediakan. Dan Tuhan bilang begini,
Mata adalah pelita tubuh, karena itu jika matamu baik, maka seluruh tubuhmu akan menjadi terang. Ini bukan berbicara tentang minus atau plus dari mata jasmani kita, bukan. Ini berbicara tentang bagaimana roh kita melihat. Kalau roh kita melihat secara terang, bahwa Tuhan sudah melakukan pertukaran yang indah, Dia sudah menyelamatkan kita, kita melihat ke depan, kita melihat kepada kekekalan, kita nggak perlu khawatir. Maka hidup kita terang, kita percaya setiap hari selalu ada janji. Setiap hari selalu ada pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Tapi kalau mata kita gelap, jika matamu jahat, maka seluruh tubuhmu akan menjadi gelap. Jadi jika terang yang ada di dalam dirimu menjadi gelap, alangkah kegelapan itu. Alangkah gelapnya kegelapan itu. Kita itu anak-anak terang. Kalau yang namanya anak-anak terang sudah nggak ada terang, Tuhan bilang, gak bisa kebayang gimana gelapnya hidupmu. Mulai depresi, mulai marah, mulai pahit, mulai nyalain gereja, mulai cari-cari, mulai ngeritik, mulai memutarbalikkan firman, mulai pahit sama Tuhan, komplain dan seterusnya. Betapa gelapnya. Karena selama ini yang dilihat adalah yang luar. Tidak seorang pun sanggup mengabdi kepada dua Tuhan. Karena ia akan membenci yang satu dan mengasihi yang lain. Atau ia akan mematuhi yang satu dan mengabaikan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Elohim dan kepada Mamon, Tuhan bilang. Jangan khawatir. Kamu khawatir karena kamu mengabdi kepada Mamon. Kesimpulannya seperti itu. Kamu tidak akan khawatir kalau kamu mengabdi kepada Yesus. Kesimpulan daripada Matius 6. Coba kita tanya diri kita hari-hari ini, apa yang kita tidak bisa kehilangan? What we cannot afford to lose. Apa yang kita nggak bisa afford, nggak bisa. Tuhan, ini jangan sampai hilang. Kira-kira apa itu? Buat sebagian orang itu adalah hobinya, buat sebagian orang itu company-nya, bisnisnya, apa yang dia suka, yang dia banggakan, yang dia bicarakan, yang dia pikirkan setiap hari. Apa yang kau paling takut kehilangan? Itu yang paling berharga dalam hidupmu. Dan saya mau beritahu kebenaran itu. Jika yang kau takut kehilangan adalah sesuatu yang ada di dunia, maka kau pantas untuk takut karena itu memang bisa hilang. Tetapi kalau yang kau pikirkan, kalau yang kau andalkan, kalau yang kau miliki Yesus, yang kau miliki adalah Yesus. Yesus tidak pernah bisa hilang. Kalau hari ini jemaat Tuhan di Makassar ini semua mengandalkan Yesus, sungguh-sungguh merendahkan hatinya. Benar-benar Tuhan, ampuni selama ini kalau fokusku salah. Ya dosamu memang sudah diampuni. Maksudnya maafkan kalau fokusku salah. Kita nggak perlu sombong juga sih sekalipun kita percaya anugerah. Kita bisa minta maaf sama Tuhan. Anak saya harus say sorry, bahkan saya bisa say sorry sama anak saya. Say sorry it doesn't mean kalau kamu nggak sorry dipecat gitu nggak. Say sorry, itu menunjukkan bahwa engkau humble yourself, merendahkan hatimu kepada Tuhan. Maaf Tuhan kalau selama ini aku menyakiti hatimu. Sekarang kamu kembali, aku mau fokus kepada Tuhan. Dan Yesus katakan ya, sebab ini yang aku sudah lakukan dalam Yesaya 52 ayat 13. Saya hari ini beri cukup banyak ayat, biasanya kalau saya khotbah saya cuma pakai 1-2 ayat. Karena hari-hari ini kita penting firman Tuhan masuk sebagai nutrisi. Saudara, kalau baca Bible itu bukan cuma cari informasi ya saudara. It's not about getting information. Reading a Bible is about transformation. Membaca Bible itu bukan cuma untuk mencari informasi. Tetapi membaca dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam itu supaya hidupmu terjadi transformasi. Renungkan ketetapan-ketetapan firman-Ku siang dan malam. Maka perjalananmu aku akan selalu buat berhasil dan beruntung. Itu loh, orang kalau baca Bible cuma cari informasi, jadinya ahli Taurat. Jadinya cari-cari kesalahan, cari-cari teologi orang untuk disalahkan, untuk diserang, untuk dikritik. Itu kalau baca Bible cuma cari informasi. Tapi kalau orang baca Bible direnungkan, saya yakin pasti terjadi transformasi. Setuju katakan amin. Read your Bible. Read your Bible. Yesaya 52 ayat 13 katakan, lihatlah, hambaku yang akan berlaku bijak, dia akan ditinggikan.
Dia disanjung. Dia menjadi sangat tinggi. Banyak yang tertegun atasnya atau atasmu. Terus tiba-tiba dikatakan demikian. Keburukan rupanya lebih daripada manusia manapun. Ini bukan jelek wajahnya, bukan. Terus dikatakan, dan keburukan bentuknya lebih daripada anak manusia. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan menutup mulut mereka. Karena mereka akan melihat apa yang tidak diberitahukan kepada mereka. Dan mereka akan memahami apa yang tidak pernah mereka dengar. Yesaya 52 ayat 13 bernubuat tentang Yesus. Rupanya sampai hancur. Bentuknya tidak berbentuk. Didera, disiksa, disalib. Gak ada orang yang lebih jelek buruk rupanya karena hancur dan dihancurkan. Kenapa? Karena dia menanggung semua kesalahan kita di atas kayu salib. Terjadi satu pertukaran yang begitu indah, yang begitu luar biasa. Itu yang sudah Yesus lakukan buat saudara dan saya. Kalau kita selalu ingat itu, kita tidak akan pernah khawatir tentang apa yang kita makan, minum, dan pakai. Untuk apa Tuhan? Untuk kamu, kata Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 21. Untuk ini, Elohim telah membuat Kristus yang tidak mengenal dosa menjadi dosa karena kita. Supaya di dalam dia, kita menjadi kebenaran Elohim. Kita yang seharusnya berdosa, kita jadi nggak berdosa, malah disebut orang benar. Bukan berarti kita melakukan kebenaran dan kebaikan, sampai saking sucinya, makanya kita disebut orang benar. Bukan. Nggak akan pernah bisa. Kita disebut orang benar karena Elohim sudah mengangkat dosa kita, menebus dosa kita. Sehingga terjadi pertukaran dan kita yang tadinya berdosa menjadi orang benar yang sudah dibenarkan di dalam Elohim. Di dalam Yesus. Itu dia sudah lakukan. Penebusan yang luar biasa, Yesaya 1 ayat 18. Datanglah sekarang dan marilah kita berpekara. Yahweh berfirman, sekalipun dosamu merah seperti kermisi. Warna kermisi itu merahnya membara. Ibu Elisa pakai jas merah, lebih merah dari itu mungkin. Dari gradasi warna yang paling merah dari yang merah, itu kermisi. Yang paling jahat dari yang paling jahat, yang paling besar dosanya pun, dia bisa buat putih seperti salju. Seorang ateis bertanya, kenapa sih kalau Tuhan itu nggak bisa terima semua penyembahan yang bermacam-macam, agama bermacam-macam, kan semua nyembah Tuhan. Kenapa nggak semua diterima? Kalau memang Tuhan ada, ya terima aja semuanya. Kenapa Tuhan nggak menghargai perbedaan? Itu sebabnya aku nggak percaya adanya Tuhan, dia bilang. Saya bilang bukan Tuhan nggak menghargai perbedaan. Tuhan yang menciptakan perbedaan. Tuhan menghargai perbedaan. Either you are Lutheran, you are Calvinist, teologimu Armenians, teologimu Injili, perbedaan denominasi, semua Tuhan terima kok, saya yakin. Bukan perbedaannya yang Tuhan tidak terima, tetapi alamatnya kalau salah, ya nggak nyampe. Kalau orang kirim bahan makanan ke rumah saya karena saya order tiap hari untuk produksi makanan, bermacam-macam ya saya terima semua. Karena itu memang harus dikirim ke rumah saya. Tetapi kalau namanya dirubah dan alamatnya dirubah, ya nggak nyampe. Bukan saya nggak mau terima, bukan saya pilih-pilih, kalau daging telur saya ambil, kalau sayuran saya tolak. Bukan. Bukan jenisnya, tetapi alamatnya, namanya. Dia bilang, aku adalah aku dan aku adalah Yahweh. Kalau engkau menyembah Yahweh yang benar, engkau menyembah Yesus yang benar, semua perbedaan penyembahanmu pasti diterima oleh Tuhan. Lalu seorang bertanya, kenapa kamu merasa bahwa kekristenan yang paling benar? Kenapa kamu merasa Yesus yang paling benar? Oke, saya bilang, kita nggak usah ngomong dengan iman karena nggak pernah nyambung. Kita ngomong secara logis untuk membuktikan satu produk itu yang paling benar, pasti kita harus selidiki bedanya di mana. Benar nggak? Barang KW dengan barang asli, saudara gimana cara lihatnya? Bedanya gimana? Coba kita lihat. Semua mengajarkan harus mencari
Tuhannya masing-masing. Tapi hanya kekristenan yang mengajarkan bahwa Yesus, bahwa Tuhan yang mencari kita. Menurut saudara secara logika saja, gampang mana Tuhan cari kita sama kita cari Tuhan? Itu satu saya bilang. Yang kedua, semua agama dunia mengajarkan untuk melakukan sesuatu supaya bisa diselamatkan. Kira-kira sesuatu itu seberapa banyak? Tuhan Yesus, dia bilang, kamu diselamatkan karena anugerah, bukan karena melakukan sesuatu. Karena dia punya otoritas, dia punya kedaulatan, dia menyelamatkan kita karena anugerah. Saudara, saya bilang Tuhan yang membayar hutang kita. Kalau kita bayar hutang kita, bisa lunas enggak? Enggak bisa. Tapi Tuhan yang membayar hutang kita, kita bisa lunas. Agama dunia mengajarkan tentang how to perform. Kamu harus jadi orang baik, kamu harus perform supaya amal ibadahmu diterima di Tuhan. Nggak heran kalau orang diajarkan how to perform, akhirnya menghasilkan the best actor and actress. Hei gereja Tuhan, kalau diajarkan perform terus, nggak heran akan banyak aktor-aktor dan artis-artis di gereja yang pinter berakting, shalom dan haleluya. Banyak orang kecewa, DM saya, Pak, dia itu pelayanannya begini, ngomongnya anugerah, tapi nipu begini. Saya bilang, itu oknum. Kamu nggak fair kalau hanya satu oknum kamu nyalakan corporate, nggak bisa. Tapi justru karena itu, kita tidak diajar untuk perform, kita diajar sebuah hubungan. Dan hubungan itu yang harus kita bangun kepada Tuhan, bukan performance. Saya mau anak saya punya performance bagus. Tapi saya tahu masing-masing anak saya karakternya beda-beda. Yang nomor 2, yang cewek itu paling manja dan saya selalu ceritakan. Dia hari-hari ini makin aktif. Saya sering marah sama dia. Sehari bisa marah terus. Saudara, tapi in the end of the day malam saya doakan dan saya bilang, Z, Daddy love you so much. I know Daddy. So kalau you know kenapa you bikin Daddy marah terus, ya I will not buat kamu marah lagi besok. Oke, besok pagi bangun, pagi-pagi dia sudah buat saya marah lagi. Secara perform kalau saya rapot dia jelek di mata saya. Tapi secara sayang, saya sayang banget sama dia. That's Jesus. So saya mau katakan, itu Yesus yang kau miliki, gak usah takut. Kalau kita lihat silsilah Yesus sendiri, saudara mungkin silsilah kita masih lebih baik dari silsilah Yesus. Yesus lahir dari beberapa orang yang tidak layak. Kalau saudara baca Matius 1, nama yang pertama muncul Yehuda dan Tamar. Saudara tahu siapa itu Tamar? Tamar adalah menantu dari Yehuda sendiri. Karena dia sudah tidak punya suami, dia mau punya keturunan. Papa mertuanya diperdaya, ditidurin sehingga punya anak. Dan anak itu namanya Peres. Dari Peres lahirlah Salmon. Bukan ikan ya, tapi Salmon yang ada di firman Tuhan. Salmon menikah dengan Rahab. Siapa itu Rahab? Bible mencatat dia adalah perempuan sundal dari Yeriko. Dari situ lahirlah Boas. Oh, anak orang gak benar pasti gak diberkati. Siapa bilang? Baca di dalam kitab Rut. Boas adalah orang yang sangat diberkati. Belum cukup, Boas menikah dengan Ruth. Siapa Ruth? Ruth adalah perempuan Moab. Bangsa Moab adalah bangsa yang dikutuk oleh Tuhan. Bangsa yang dibenci oleh Tuhan. Bangsa yang dibenci sendiri, dia pilih jadi nenek moyangnya. Dari Boas dan Ruth lahir Obed, lahir Isai, lahirlah Daud. Daud menikah dengan siapa? Dengan Batsheba. Siapa Batsheba? Istri daripada Uria, anak buahnya yang paling setia. Dia kirim ke medan perang, dia bunuh. Dia ambil istrinya, dia nikahin. Sampai nyebut namanya aja Tuhan geli dalam Matius 1, dia gak sebut nama Batsheba. Dia bilang, dari Daud dan istri Uria itu lahirlah Salomo. Dan dari situ terus lahirlah Tuhan Yesus. Saya mau beritahu, kalau Tuhan pakai orang-orang yang terbuang hina, yang bejat, terkutuk, dia pakai untuk mengisi silsilahnya. Hingga dia lahir. Masakah saudara dan saya, dia nggak mau ampuni, dia nggak bisa ampuni, dia nggak bisa pakai. Kalau dari orang-orang ini
muncul seorang Mesias dan Juru Selamat. Apalagi kita. Kita bukan hanya diselamatkan, kita akan menjadi lebih daripada seorang pemenang. Setuju, katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Saya nggak akan perpanjang, saya kasih kesimpulan. Karena waktu. What we can do to deal with crisis. Apa yang kita perlu lakukan untuk menghadapi krisis ini? Kesimpulan yang pertama, control yourself, kuasai dirimu. Kita nggak bisa kuasai orang lain, tapi kita bisa kuasai dirimu. 1 Petrus 5 ayat 7, serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, karena dialah yang memedulikanmu. Bagaimana caranya? Supaya kita bisa menyerahkan kekhawatiran, mengontrol diri kita. Filipi 4 ayat 8. Saudara-saudaraku, segala yang benar, yang mulia, yang adil, yang murni, yang menyenangkan, yang baik untuk didengar, segala yang disebut kebajikan, segala yang patut dipuji, pikirkan semuanya itu. Ada istilah orang dunia bilang begini, keadaan jahat orang-orang makin jahat. Itu gak berlaku buat kita orang percaya. Keadaan jahat kita harus lebih baik. Keadaan susah kita harus lebih baik. Keadaan tertekan kita harus lebih baik. Karena memang kita adalah orang-orang baik yang sudah dibenarkan. Amin. Itu cara engkau mengontrol hidupmu. Dan di dalam Yohanes 16 ayat 33, semua ini telah kukatakan kepadamu. Yohanes 16:33, supaya di dalam aku kamu beroleh damai sejahtera. Kau gak akan pernah bisa kontrol hidupmu kalau engkau tidak ada di dalam Tuhan. In Christ. Di dalam Tuhan kau ada damai sejahtera. Di dalam dunia ini kamu akan mengalami penderitaan. Tetapi teguhkanlah hatimu. Sebab aku sudah mengalahkan dunia. Kesimpulan yang kedua. Selain kontrol hidupmu sendiri. Kontrol surroundingmu. Kita nggak bisa kontrol orang lain, kita nggak bisa kontrol COVID-19, kita nggak bisa kontrol keadaan. Tapi kita bisa kontrol how to respond. Kalau ada ketakutan, ada berita, ada sesuatu yang buruk, responmu kau bisa kontrol. Kau bisa kontrol dengan siapa engkau bergaul. Engkau bisa kontrol mau tinggal di komunitas yang bagaimana. Semuanya itu akan sangat mempengaruhi engkau menjadi orang yang khawatir atau menjadi orang yang percaya. Kau bisa kontrol apa yang kau lihat dan apa yang kau dengar setiap hari. Gosip-gosip jangan didengar. Berita-berita nggak benar jangan didengar. WhatsApp broadcast jangan didengar. Orang-orang yang minta berdebat delete, keluar dari grup. Nggak penting hari-hari ini kita berdebat. Nggak penting. Mau berdebat tentang teologi, mau berdebat tentang apa, nggak penting. Hari ini fokus kepada Tuhan saja. Bangun relationshipmu dengan Tuhan. Setuju, katakan amin. You can control that. Dan yang terakhir, master change. Kontrol perubahan. Kita harus bisa mempersiapkan diri kita terhadap perubahan. Kan hari-hari ini banyak orang gak siap dengan perubahan. Perusahaan kolaps, gereja bingung, orang-orang kehilangan pekerjaan. Karena mereka gak siap dengan perubahan. Tetapi orang-orang yang siap dengan perubahan akan lebih mudah untuk bangkit kembali. Saya akhiri dengan satu kisah. Hurricane Camille di Louisiana terjadi tahun 69. Dengan kecepatan angin 280 km per jam. Korban jiwa 259. Hampir nggak ada yang ngungsi pada saat itu. 36 tahun kemudian terjadi yang namanya Hurricane Katrina tahun 2005. Kita tahu itu. Di Louisiana, di tempat yang sama. Wind speed-nya sama, 280 km per jam. Saudara tahu korbannya berapa? 1.833 orang. Hampir 7 kali. Kenapa? Karena pada saat Katrina terjadi, orang-orang yang hidup di Hurricane Camille 36 tahun sebelumnya merasa nggak perlu ngungsi, nggak apa-apa. Mereka nggak mau berubah. Dulu juga gue nggak ngungsi, selamat kok. Orang-orang tua, semua, banyak yang tinggal di rumah, nggak mau ngungsi. Berbeda dengan anak-anak muda, anak-anak milenium pada saat itu. Begitu pemerintah bilang ngungsi, mereka semua ngungsi. Makanya korban jiwa yang paling banyak adalah orang-orang yang usianya di atas 40 tahun. Karena mereka pikir pada saat Hurricane Camille, mereka nggak ngungsi, mereka aman. Ternyata Hurricane Katrina datang, mereka mati semua. Yang muda-muda pada ngungsi. Saya nggak bilang strata usia antara muda dan yang tua. Tapi yang saya mau katakan, jika engkau tahu zaman berubah, mau nggak mau, engkau dituntut untuk berubah. Dan hanya orang yang bisa mengantisipasi perubahan, mereka yang akan bisa cepat untuk bangkit kembali. Bagaimana Pak? In Christ di dalam Tuhan. Karena Tuhan selalu memberikan hikmat.
Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan akan selalu buka pikiran-pikiran yang tidak pernah kita pikirkan. Jakarta habis PSBB. Perusahaan-perusahaan buka. Mulai kulak makanan dan seterusnya. Untuk mulai buka restoran. PSBB kedua datang. Kolaps mereka semua. Restoran-restoran yang baru buka. Tutup lagi. Kolaps mereka semua. Sekarang gak boleh dine in. Gak boleh makan. Istri saya baru kerja 2 bulan. Di satu hotel bintang 5. Dan tentunya dia mengelola 4 restoran di dalam hotel itu. Gak boleh makan semua. Saya ngomong sama istri saya candain dia. Karena kita gak perlu khawatir. Kalau gak berkhawatir ya udah bercanda aja. Mau apa lagi? Semua pernah kita alami. Saya bilang, Beb, masa kamu masuk kerja 2 bulan mau dipecat lagi? Mau keluar lagi? Mau di lay off lagi? Dia ketawa-ketawa aja. Ya udah ntar lihat aja dari Tuhan. Tuhan pasti buka jalan. Saudara, apa Tuhan kasih hikmat? Okupansi hotel itu 50% dan 50%-nya kamar tidak terisi. PSBB melarang orang makan di restoran, tetapi tidak melarang orang makan di kamar hotel. Kita buat dine-in, in-room dining. Ada minimalnya, 2 juta untuk kamar yang kecil dan seterusnya. Saudara tahu, rame orang datang ke situ. Semua orang-orang kaya, pejabat-pejabat, semua datang ke situ dan makan. Hari-hari ini malah kewalahan kerjanya. Saya mau katakan, dengan hikmat manusia, hari ini mungkin kau nggak lihat jalan keluar. Tapi kalau kau andalkan Tuhan, in Christ, Christ is the center of our lives. Dia akan buat hikmat, berikan hikmat, turunkan hikmat. Dan kau akan melihat sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia. Hidupmu berubah dan diberkati. Katakan amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur karena Engkau baik. Hari ini bukan satu kebetulan kami boleh mendengar firman-Mu. Tuhan, biar meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Supaya kami tidak khawatir, supaya kami tidak takut. Kami mau ubah fokus kami kepadamu. Karena hari-hari ini hanya Yesus yang tidak tergoncangkan. Kalau kami ada di dalam-Mu dan Kau ada di dalam kami tidak akan tergoncangkan. Berkati setiap jemaat di tempat ini, apapun masalah mereka. Kau sanggup bukan hanya menolong, tetapi Kau sanggup memulihkan. 7 kali lipat lebih sempurna. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya diberkati, katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangannya mana buat Allah kita, come on. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta.
Terimalah kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa kita, serta persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita, sekarang, seterusnya, dan selamanya. Amin. Saudara telah mengikuti ibadah online GBI Alpha Omega. Saudara yang diberkati melalui tayangan ibadah online diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Bagi jemaat yang rindu menabur pekerjaan Tuhan di GBI Alpha Omega, dapat memberikan persembahan dan persepuluhan secara online melalui rekening BCA 014-323-7777 atas nama PT Graha Alpha Omega. Sertakan keterangan untuk persembahan atau perpuluhan. Mari memberi dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Untuk mendapatkan informasi terupdate mengenai ibadah online dan informasi lain seputar gereja, Anda dapat mengaksesnya melalui website GBI Alpha Omega. Jesus Christ bless you. Kaulah nafas hidupku.